diawali dengan kebohongan, maka selanjutnya rantingnya itu adalah kebohongan semua. Pasti itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayuhan nas ittaqullah 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 wa tanzur nafsum ma qadamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Masjid Damai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini bukan karena kita merasa bahwa akan hilang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita seyakin-yakinnya kita bertawakal pada Allah. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini tiada lain adalah untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, dorongan akidah kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan, tolonglah orang-orang yang dizalimi dan yang berbuat zalim. Bagaimana menolong orang-orang yang berbuat zalim? Cegahlah mereka, lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang berikutnya, tiada lain dorongan kita hadir di sini adalah untuk mengingatkan kepada penguasa yang telah berbuat zalim. Kita ingat dengan hadis bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, jika engkau melihat kezaliman, rubahlah dengan tanganmu, rubahlah dengan, jika tidak bisa, dengan lisanmu, jika tidak bisa, maka rubahlah dengan hatimu. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Mau dikatakan lemahnya iman? Kita ingin menyatakan ini semua, setidaknya kita dengan lisan, bahwa sesungguhnya ini adalah kezaliman. Seorang ulama menyampaikan, jika tadinya hadir dengan sebuah penipuan, dengan hadir dengan sebuah kebohongan, jika cabang itu hadir dengan sebuah kebohongan, maka akan lahir ranting-ranting kebohongan. Ini semua adalah ranting-ranting kebohongan. Hadirin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya dinaikannya harga BBM itu adalah sebuah kezaliman yang nyata. Pasti akan naik berikutnya kebutuhan-kebutuhan pokok, dan pasti akan membuat rakyat semakin menderita. Kita baru saja sembuh, kita baru saja terkena ujian musibah corona, tapi kemudian ditimpa lagi dengan dinaikannya harga. Ini sebuah kezaliman yang nyata. Nyata tidak? Kezaliman yang sangat nyata. Hadirin rahimakumullah, jamaah aksi damai yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya kita sudah menyaksikan bersama terjadi liberalisasi dalam konteks hulu, dan sekarang mau lahir secara kafah, secara sempurna, ingin melakukan liberalisasi di tingkat hilir juga. Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan, an-nasu raka bisalas filma al-kala wan nar, bahwa sesungguhnya manusia berserikat di dalam air, api, dan padang gembalaan. Ini adalah mineral, ini adalah energi yang Islam telah mengaturnya. Ini adalah milik rakyat, ini adalah milik umum, yang tidak boleh sama sekali diberikan kepada asing. Tapi nyatanya hampir sempurna seluruh sumber daya alam, baik itu mineral, itu semua dikuasai oleh asing dan asing. Setuju tidak? Tentu tidak. Kita ingin ingatkan itu. Sekarang malah dilanjutkan dengan dibuat kenaikan harga yang sangat tinggi, yang katanya adalah subsidi.
Subsidi diatur dengan perbedaan harga dengan di luar. Dari mana itu? Dari Hong Kong itu. Itu semua ditambah dengan kebohongan itu semua. Betul. Walaupun itu adalah subsidi, emangnya pemerintah itu tidak boleh itu mensubsidi? Kan harusnya mereka itu harusnya mensubsidi, mereka harusnya melayani. Tapi ini tidak. Pelayanan di tingkat hulu justru melayani penjajah, justru melayani asing dan asing. Hadirin rahimakumullah, sekarang saja sudah mulai orang atau perusahaan-perusahaan asing bisa berjualan di tingkat hilir, di pom-pom semuanya. Saya barusan lewat di Pasteur, di Pipo ya, di pom bensin Pipo. Yang tadinya 8.900, sekarang lihat berapa? 10.900. Dipaksa untuk naik. Hadirin rahimakumullah, dipaksa untuk naik. Yang katanya 17.000, kenapa nggak beli dari Pipo aja? Perusahaan Belanda itu Pipo itu. Beli saja dari sana, jual, ada cuan tuh 1.100. Kenapa dibilangnya juga adalah sebagai subsidi? Subsidi dari mana? Kebohongan ini semua. Diawali dengan kebohongan, maka selanjutnya rantingnya itu adalah kebohongan semua. Pasti itu yang terjadi. Hadirin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya saat ini tentunya rakyat semakin terbebani, rakyat semakin susah. Maka jangan dipikir akan hilang sebuah kemiskinan. Memang hilang yang miskinnya, mati semua pada akhirnya. Bukan hilang karena memang meningkat menjadi kaya, tapi mati ini semua. Hadirin rahimakumullah, sudahlah kita susah karena semuanya dengan cara kapitalis, bahwa rakyat sebagai tempat untuk berbisnis dengan pemerintah, berbisnis dengan pemerintah, sampai pada akhirnya kewajibannya pun diserahkan kepada rakyat. Pendidikan, bukankah kita sangat mahal? Di lembaga pendidikan pun banyak pula koruptor, nauzubillahi min dzalik. Banyak pula koruptor dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, saya menulis kemarin tentang berpesta poranya Pertamina dengan kekayaan, dengan gaji yang begitu tinggi, nauzubillahi min dzalik, sementara rakyat kesusahan. Gaji mereka berapa? Pengen tahu? Gaji komisaris berapa? Pengen tahu? 3,5 miliar per bulan, nauzubillahi min dzalik. Tulisan saya sampai di take down karena hal itu. Lalu berikutnya kejadian yang menimpa kita juga. Penjahatnya penjahat justru terjadi. Hadirin rahimakumullah, yang harusnya mengayomi dan mengamankan justru menjadi sumber penjahat. Hadirin rahimakumullah, saya tulis itu semua di take down juga karena tulisan itu. Hadirin rahimakumullah, itulah memang keadaannya. Rupanya pemerintah negeri ini ingin melestarikan kezaliman, ingin melestarikan kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, bukan ingin menyelesaikan problematika kehidupan yang dialami oleh rakyat. Rakyat bukan beban. Hadirin rahimakumullah, rakyat adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al imamu ra'in. Pemimpin itu, penguasa itu adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Ingat, di dunia bisa selamat, di akhirat dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyusahkan rakyat dan dia memang diberi kesempatan untuk mengatur rakyat, tapi kemudian membuat rakyat susah, maka susahkanlah dia. Jika dia mati dalam keadaan menipu rakyat dan dia meninggal dalam keadaan menipu rakyat, maka jangankan surga. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan, baunya pun tidak akan dapat. Karena itu, para wakil rakyat, para pemimpin segera sadar, segera tobat. Jangan banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang itu menyengsarakan rakyat, itu membuat rakyat semakin menderita. Justru tolonglah rakyat, berikan dia kemakmuran dan berikan dia juga jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, kami ulama dan tokoh Jawa Barat tentu dengan menaikkan harga ini kami menolak. BBM dinaikkan, tolak. BBM dinaikkan, tolak. Kalau tidak diturunkan, maka bisa jadi turun juga yang membuat kebijakan kenaikan harga ini. Setuju? Hadirin rahimakumullah, tiada lain. Ini semua adalah kapitalisme yang membuat menderita seluruh umat manusia. Maka kita berusaha agar ganti sistem dan juga tentu adalah ganti penguasa.
penguasa yang saleh, penguasa yang ingin menerapkan syariat Islam, penguasa yang ingin mengganti sistem ini dengan sistem syariat Islam dalam mengatur segala aspek kehidupan. Itu saja. Semoga ini semua ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.